Puji Tuhan, Shalom Alahim. Selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan kalau pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Tuhan. Walaupun mungkin masih berjarak, kami para pelayan Tuhan di gereja, Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi kesetiaan kita, rasa syukur kita, untuk kita tambah setia di dalam beribadah, membangun iman kita. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan memberkati di dalam kami beraktivitas, Tuhan berikan kami kemenangan untuk kami kembali bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami pada malam hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan menjamah satu persatu kami semua, tidak ada yang terkecuali. Kami mohon pengurapan Tuhan agar kami dapat beribadah dengan kesungguhan hati kami dan boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami mohon pimpinan Tuhan ibadah kami pada malam hari ini. Dan kami serahkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan awali ibadah kita pada malam hari ini dengan pujian hidup ini adalah kesempatan. Mari kita bersungguh-sungguh dalam memujikan setiap pujian dan penyembahan kita. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, hidup ini adalah kesempatan, adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, hidup ini adalah kesempatan, adalah kesempatan. Amin Yesus. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.
Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan,
kita kepada Tuhan. Selagi kita masih ada, selagi kita masih kuat, mari kita terus melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kita, sehingga bila saatnya nanti kita sudah tidak berdaya lagi, hidup kita sudah menjadi berkat bagi yang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Pada malam hari ini mari kita satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, jam-jam ibadah yang ada, untuk pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken penatua, pelayan pujian, pelayan musik, pelayan multimedia, penerima tamu semuanya, para pendoa syafaat, mereka yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, guru-guru sekolah minggu, guru CM, kita doakan biar Tuhan memberkati dengan kesehatan yang baik sehingga boleh dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga biar mereka semakin setia di dalam melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, boleh menjadi berkat dan menjadi teladan bagi jemaat yang dilayani di tempat ini. Untuk jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, kita doakan mereka biar mereka boleh semakin setia membangun iman kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidup mereka, menyerahkan kehidupan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kita juga terus berdoa bagi bangsa dan negara, bagi kota kita tercinta Lamongan. Tuhan memberkati, Tuhan melawat, mencurahkan belas kasihan Tuhan turun atas bangsa dan kota kita. Juga Tuhan memberkati aparat pemerintahan mulai dari pusat sampai tingkat daerah, bahkan yang terendah sekalipun kita doakan mereka yang ada di garda terdepan pada masa pandemi ini, tenaga medis, para medis, aparat keamanan, TNI Polri, kita doakan juga Tuhan berikan kesehatan, Tuhan memberikan kemampuan, hikmat dari Tuhan sehingga mereka mampu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan kota kita. Dipersilahkan Ibu Gembala untuk memimpin kita di dalam doa syafaat dan kita semua mengaminkannya. Gembala kami yang baik Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tidak pernah berhenti terus mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu yang Tuhan terus limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersatu hati, kami bersama-sama masuk di dalam doa syafaat, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di kota Lamongan maupun yang di luar kota. Tuhan, satukan kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Namun sebelumnya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang sudah kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, kuduskan, Tuhan sucikan seluruh kehidupan kami sehingga kami layak untuk menaikkan doa-doa syafaat kami, sehingga doa-doa kami tidak terhalang oleh segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pekerjaan Tuhan yang ada di sini, yaitu GBBS Shalom Lamongan ini. Tuhan, mari Tuhan kami serahkan ibadah-ibadah yang ada. Tuhan, walaupun saat malam hari ini Tuhan doa malam masih secara online dari hari Senin, Selasa, Kamis sampai Sabtu. Tuhan, biarlah kami tetap semakin setia kepadamu walaupun masih jaga jarak Tuhan, tetapi kami tahu
Tuhan tetap hadir dan melawat kami satu persatu. Demikian juga untuk pendalaman Alkitab pada hari Rabu 5:30, Tuhan juga berkati. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu, jemaat-Mu, Tuhan semakin meminati untuk ber-PA, karena dengan pendalaman Alkitab kami semakin dimengertikan akan maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin mengerti, semakin dalam kami mendalami firman-Mu, sehingga kami tidak diperdayakan oleh segala kelicikan iblis yang suka memutarbalikkan firman Allah. Tapi karena kami juga mengerti firman-Mu, sehingga kami juga tidak akan sanggup untuk diperdayakan oleh iblis, tapi kami juga boleh melawan kuasa-kuasa kegelapan dengan kebenaran firman-Mu. Seperti Tuhan Yesus yang dicobai oleh iblis dengan firman Tuhan yang diputar balik sedemikian rupa, dan Tuhan Yesus melawannya juga dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hal itu juga Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami semakin mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Juga untuk ibadah youth pada hari Sabtu jam 10, Tuhan juga memberkati. Tuhan, supaya anak-anak-Mu, remaja, kaum muda, Tuhan sedini mungkin untuk semakin setia dan mengasihi Tuhan Yesus, supaya imannya semakin kuat, semakin kokoh di dalam Engkau, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupannya yang masih muda dan remaja terus hanya berpaut kepada Tuhan Yesus. Demikian juga untuk ibadah sekolah minggu yang masih secara online minggu jam 4 sore. Biarlah anak-anak-Mu yang masih kecil ini, Tuhan, para orang tua terus bisa mengarahkan untuk dapat bersama-sama dalam ibadah walaupun masih secara online. Biarlah iman dari anak-anak-Mu yang masih kecil ini terus berpaut kepada Tuhan Yesus. Sedini mungkin Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil ini terus memiliki iman yang terus dipantau dan terus diajar oleh orang tuanya, sehingga anak-anak ini boleh semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Nanti sampai mereka dewasa tetap kuat memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ibadah raya minggu juga Tuhan berkati. Besok minggu ibadah raya yang juga memperingati hari kemerdekaan negeri kami ini, Tuhan, Kau berkati baik pagi maupun sore. Pakai semua anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu, ikat kami semua dengan tali kasih-Mu yang sempurna. Biar anak-anak-Mu juga boleh semakin setia kepada-Mu. Biarlah mereka juga boleh, Tuhan, untuk mengambil bagian baik yang pagi maupun yang sore, Tuhan, supaya dapat diatur sedemikian rupa, tetap dalam beribadah, tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Dan nanti minggu berikutnya tanggal 23, Tuhan, ibadah raya 3 kali, jam 6 pagi, jam 9 dan jam 5 sore. Biar Tuhan, jemaat-Mu bisa mengambil jam-jam yang ada, sehingga Tuhan di dalam ibadah tidak terlalu banyak untuk yang ada di gereja, tetapi dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan protokol kesehatan, supaya kami semua sehat jasmani, sehat rohani, dan kehidupan kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau terus memberkati jemaat-Mu yang ada, Tuhan, baik di dalam keluarga rumah tangga mereka, bahkan di dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sudah mulai kehilangan pekerjaan, Tuhan, Kau
anugerahi pekerjaan yang baru, bahkan Tuhan Engkau memberikan damai dan sejahtera-Mu, iman yang semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, harapan dan andalan kami hanyalah Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Demikian juga untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang ada, mulai dari Bapak Ibu Gembala sampai kepada para diaken penatua, para pelayan-pelayan-Mu, baik yang melayani musik, yang melayani pujian, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, multimedia. Tuhan, Engkau mau menolong, Engkau satukan kami, Tuhan, anak-anak-Mu, tim doa Tuhan, walaupun tidak kelihatan, tapi Tuhan, mari Tuhan Kau satukan, ikat kami dengan tali kasih-Mu yang sempurna. Setiap pelayanan kami Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami melayani Tuhan bukan dengan kekuatan dan kemampuan kebiasaan kami, tapi Roh Kudus-Mu yang bekerja, yang memakai kami pelayan-pelayan-Mu, sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang ada, dan Tuhan terus menolong kami untuk menata hidup kami sedemikian rupa sehingga dalam pelayanan dan kehidupan kami sehari-hari tidak bertolak belakang, tapi saling mendukung, sehingga kami dalam hidup kami sehari-hari Tuhan, mereka boleh melihat bahwa kehidupan kami Tuhan juga terus diubahkan oleh Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sesuai dengan apa yang kami sampaikan, sehingga kehidupan kami boleh memuliakan nama-Mu, hidup kami boleh menjadi berkat baik di dalam pelayanan dan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negeri kami, kota kami yang tercinta Lamongan, di dalam tangan kasih kemurahan-Mu yang saat sekarang ini Tuhan masih seperti ini keadaannya. Tuhan, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan, banyak mereka yang sudah terjangkit dengan virus corona ini. Tuhan, tolong kiranya supaya masyarakat yang ada tidak meremehkan, tidak menyepelekan, tapi biarlah kami memperhatikan, kami masyarakat, terlebih kami anak-anak-Mu, boleh menjadi contoh dan teladan bagi mereka semuanya untuk mentaati protokol kesehatan, untuk menjaga jarak, tidak bergerombol, dan kemana-mana dimanapun kami berada, kami terus memakai masker. Memang tidak enak rasanya, seperti nafas tidak lega, tapi kami tahu itu untuk menjaga kesehatan, sering cuci tangan dan juga sering membersihkan badan kami, Tuhan, supaya virus, bukan saja virus corona, tetapi virus-virus yang lain tidak masuk di dalam tubuh kami, sehingga kami sehat, dan dengan tubuh kami yang sehat boleh kami kembalikan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, juga kami menyerahkan untuk pemimpin-pemimpin kami yang ada di pemerintahan ini, Tuhan, mulai dari pemerintahan pusat sampai kepada pemerintahan daerah, dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau memberikan kesatuan hati, bahkan Tuhan, Engkau menganugerahi dengan roh yang takut kepada Tuhan, sehingga Tuhan, mereka-mereka yang menjalankan tugasnya dapat menjalankan tugas dengan baik dan takut kepada Tuhan. Tuhan Yesus menganugerahi hikmat pimpinan-Mu, bahkan Tuhan menganugerahi kesehatan yang ekstra. Demikian juga untuk tenaga medis, para medis, Tuhan juga berkati dengan kesehatan yang ekstra. Bahkan Tuhan juga memberikan hikmat pimpinan-Mu, bagaimana Tuhan mereka sudah mengorbankan dirinya, Tuhan, tidak mengenal waktu untuk dapat menyelamatkan
negeri kami, menyelamatkan bangsa kami, mereka-mereka yang sudah terkena virus corona ini Tuhan, sehingga mereka dapat disembuhkan Tuhan dan mereka boleh kembali sehat. Demikian juga untuk keamanan yang ada di negeri kami dan di kota kami yang tercinta Lamongan ini, untuk keamanan baik TNI, Polri, semuanya Tuhan Kau berkati, menganugerahi dengan kesehatan yang ekstra, menganugerahi dengan hikmat dan pimpinan-Mu, supaya mereka dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Dan kami semua sekali lagi Tuhan, Engkau terus menolong kami supaya kami mentaati semua apa yang menjadi aturan yang ada, supaya negeri kami secepatnya terbebas dari corona, kota kami terbebas dari corona, dan kegiatan-kegiatan yang ada boleh berjalan dengan baik lebih dari hari-hari yang sudah-sudah, sehingga Tuhan kehidupan ini boleh kami jalani lebih indah, lebih bergairah Tuhan, sehingga hidup kami juga boleh semakin memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di saat-saat seperti ini Tuhan, kami terus membutuhkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kiranya Tuhan pada malam hari ini Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga Tuhan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan boleh menguatkan kami, menuntun kami untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga iman kami tidak semakin lemah, tapi sebaliknya iman kami semakin kuat, dan terus kami bersandar dan berharap kepada Tuhan Yesus. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami yang mendengarkan, baik kami yang ada di gereja maupun yang di rumah masing-masing, baik yang ada di Lamongan maupun yang di luar kota Lamongan. Tuhan Kau memberkati, Engkau urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan, dan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu kami sanggup untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh terus menopang kami untuk kami semakin kuat di dalam Engkau. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk menerimanya, dan malam hari ini kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Selamat kita bertemu kembali dalam doa malam pada hari ini. Puji nama Tuhan. Kita mau merenungkan dalam sebuah ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-83. Mazmur 83 kita baca dari ayat 16 sampai 19. Mazmur 83 ayat 16 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Kejarlah mereka dengan badai-Mu dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu, ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan yang Maha Tinggi atas seluruh bumi. Amin. Pada malam hari ini, tema firman Tuhan saya berikan tentang ketika masalah mengepung kehidupan. Ya. Natsnya di dalam Mazmur 83 ayat pertama sampai 19. Bacaan yang telah kita baca tadi merupakan cuplikan dari doa Asaf yang memohon pertolongan melawan musuh.
Saat itu situasi sangat mencekam. 10 bangsa berkomplot hendak menekan bangsa Israel, di ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Ya. Sungguh situasi yang sangat menakutkan kalau sebuah bangsa, 2-3 bangsa bergabung, itu sudah menjadi kekuatan yang besar, apalagi ini 10 bangsa. Ya. Sungguh sebuah kekuatan yang luar biasa. 10-1 ya. Bangsa Israel melawan bangsa-bangsa yang lain. Mereka bersepakat hendak melawan bangsa Israel, hendak menghancurkan bangsa Israel. Dalam situasi yang demikian tentunya membuat takut bangsa Israel karena lawan-lawannya mengepung. Mereka sungguh menjadi kekuatan yang besar. Tentu ketika mendapat kepungan yang sedemikian, ya tentu bangsa ini mengalami sebuah ketakutan. Tetapi situasi yang demikian, bangsa ini akhirnya mencari Tuhan, ya, dia berdoa mohon pertolongan Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan, ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Memang situasi saat itu seolah-olah Tuhan tidak melakukan apa-apa, berdiam diri, berpangku tangan. Ya. Cerita ini seperti dalam kisah bagaimana Tuhan Yesus saat itu berada di perahu, sedangkan murid-murid menghadapi badai, ya, menghadapi topan, angin topan. Ketika angin topan terjadi, Tuhan Yesus malah tidur di buritan perahu, ya, sehingga murid-muridnya menjerit, ya, Tuhan, apakah engkau membiarkan kami binasa? Memang situasi yang sulit, seakan-akan Tuhan tidak melakukan apa-apa. Tetapi situasi yang demikian tentunya kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Asaf yang bagian dari bangsa Israel ini sudah melakukan hal yang benar. Dia datang kepada Tuhan, dia memohon pertolongan dari Tuhan. Bangsa ini tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, sebab kekuatannya terbatas dan tidak dapat menuntaskan masalah yang ada. Dengan kekuatan sendiri, ujung-ujungnya pasti akan mengalami stres, frustrasi, bahkan mungkin depresi. Ya. Bayangkan kalau semua rakyatnya mengalami depresi, mengalami ketakutan yang sedemikian rupa, ya tentunya bangsa ini akan semakin mudah untuk dikalahkan. Tetapi bangsa ini, dia sadar kembali kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan untuk melawan musuh, sekalipun musuhnya begitu banyak. Di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13, perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Gison, yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah.
Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zib, seperti Zeba dan Salmuna, semua pimpinan mereka. Yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Di dalam doanya, ia mengarahkan pikirannya untuk mengingat kembali segala karya Tuhan yang telah dilakukannya untuk menolong umatnya saat menghadapi musuh-musuh yang begitu kuat, tetapi juga menunjukkan kemenangan dengan cara luar biasa, ya. Seperti dalam menghadapi bangsa Midian, Sisera, ya, dan yang lainnya. Kalau kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 4, Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang ke-21. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 21. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Ya. Sungguh akhir kehidupan yang tidak enak. Ketika berhadapan dengan bangsa Israel, pasukannya sedemikian rupa, banyak kereta besinya yang dikerahkan, alat pertempuran yang cukup lengkap, tetapi kalah dengan bangsa Israel. Bukan karena bangsa Israel ini memiliki alat pertempuran yang lebih canggih atau memiliki alat pertempuran yang lebih hebat, tetapi bangsa Israel ini disertai oleh Allah yang dahsyat, Allah yang memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga pasukan dari Sisera ini dibuat kocar-kacir oleh Deborah dan Barak, sehingga Sisera ini lari ketakutan, kemudian ditampung oleh Yael yang kelihatannya hendak menolong, tetapi ternyata ketika tidur nyenyak karena kelelahan dari Sisera ini, Yael membunuh Sisera ini dengan patok. Ya. Patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Ya. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Kemudian di ayat yang ke-12 di dalam Mazmur tadi tentang Oreb, Zib, ya. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-25, Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-25. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yaitu Oreb dan Zib. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zib dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zib. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zib kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Kemudian pasal 8, Hakim-Hakim pasal 8 ayat yang ke-12. Zeba dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Zeba dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikannya. Ya. Kalau tadi di bawah kepemimpinan Hakim-Hakim Deborah, ini pasal 7 dan 8 di bawah kepemimpinan Gideon. Ya. Bukan pemimpinnya yang hebat, tetapi karena Allah yang menyertai bangsa Israel ini, sehingga bangsa ini menjadi kuat, menjadi perkasa, sehingga membuat bangsa-bangsa lain ini gemetar. Ini yang pernah dialami dan dimasukkan ke dalam doa permohonannya, supaya mereka yang telah bermufakat ini, 10 bangsa ini yang bermufakat untuk hendak menyerang bangsa Israel, biarlah nasibnya nanti sama
seperti orang Midian, Sisera, seperti Oreb, Sib, dan Seba dan Salmuna, mereka mengalami kematian. Sekalipun mungkin saat itu ketika bangsa ini berdoa, ya, menaikkan doa, menaikkan permohonan kepada Tuhan, belum terlihat jawaban dari Tuhan, belum terlihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan bangsa ini, tetapi melalui pikiran yang diarahkan dengan mengingat kembali pertolongan Tuhan, dengan mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang lalu, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, itu akan membangkitkan iman dari bangsa ini, membangkitkan iman dari sang pemazmur ini, sehingga dengan demikian imannya boleh dibangkitkan dan diteguhkan. Melalui iman yang ada, maka Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Demikian dalam kehidupan kita, di saat masalah datang silih berganti, atau bahkan mengepung secara bersama-sama. Mengepung secara bersama-sama dalam kehidupan. Kalau bangsa ini mengalami masalah, bagaimana bangsa ini menghadapi peperangan lawan musuh, ya. Tentunya kehidupan kita pada saat ini, kita tidak sedang berperang secara fisik. Kita berada di dalam negara yang sudah merdeka, negara yang berdaulat. Kita bisa bebas beraktivitas, bekerja, melakukan segala sesuatu. Tetapi kebebasan yang kita miliki tentu tetap dalam koridor, ada hukum-hukum yang mengatur, ada aturan dan norma-norma yang mengatur. Dalam kita beraktivitas, dalam kita hidup dalam negara yang merdeka ini, tentunya kita tetap mendapatkan masalah, persoalan, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam keluarga, entah itu dalam kita sesama orang-orang beriman, dalam kita bergereja, pelayanan, dan lain sebagainya. Pasti ada masalah, dan mari masalah yang kita hadapi, entah itu berat atau ringan, kita mau mengikuti cara pemazmur ini untuk datang kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, sekalipun mungkin masalahnya kecil, sederhana, tetap libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab sekali lagi kekuatan manusia sangatlah terbatas. Kalau masalah kecil kita atasi sendiri, ya, tetapi ternyata masalah kecilnya itu banyak, ya, bertubi-tubi, kecil banyak, akhirnya lama-lama kita pun akan mengalami kelemahan kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kalau kita mengandalkan kepandaian atau pengalaman kita sendiri. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan dan kita mengingat kembali pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Paling tidak kita menghadapi sebuah masalah dalam dunia ini, yaitu masalah COVID-19, Corona ini. Virus Corona ini masih menjadi masalah bagi manusia di dunia ini. Virus ini masih bergentayangan di bumi ini, ya. Yang bergentayangan bukan hanya hantu atau setan, tetapi juga virus ini, ya, menakutkan. Ketika sudah hinggap di tubuh manusia, kalau tidak segera diatasi, maka nyawa manusia akan melayang. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, janganlah kita mengalami ketakutan yang berlebihan, tetapi mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita jaga
kesehatan kita, kita jaga juga kesehatan rohani kita, jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau sementara ini kita menjaga jarak dengan sesama karena untuk mengamankan satu dengan yang lain, tetapi dengan Tuhan kita janganlah menjaga jarak, tetapi justru kita harus mendekat. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan karena situasi di dunia saat ini situasi yang terus mengalami masalah, mengalami tantangan dan rintangan, tetapi dengan kita menyelesaikannya bersama Tuhan, maka kita dapat melewatinya dan kita akan seperti bangsa Israel ini, kita mengalami kemenangan demi kemenangan, sehingga di ayat yang ke-17 sampai dengan yang 19, penuhilah muka mereka dengan kehinaan supaya mereka mencari nama-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya, biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan yang Maha Tinggi atas seluruh bumi. Ini yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan menginginkan kita untuk menyelesaikannya bersama Tuhan sesuai dengan pimpinan dan arahannya, sehingga kita boleh hidup dalam berkemenangan bersama dengan Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Ketika masalah itu ada, tantangan itu ada, rintangan itu ada, mari kita menyelesaikannya bersama Tuhan. Janganlah kita menghindar dari masalah yang ada, tetapi kita menyelesaikannya bersama Tuhan, kita memenangkannya apapun masalah kita. Tetaplah jalani apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Janganlah kita menjadi orang-orang yang menjauh daripada Tuhan, ya. Tetapi kita semakin mendekat. Di dalam Mazmur 54 ayat yang keempat, Mazmur 54 ayat yang keempat, ya Allahku, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. 5. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak memperdulikan Allah. 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Ya, ayat ini yang saya maksudkan. Berarti Mazmur 54 ayat yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Ini biarlah menjadi keyakinan kita bersama bahwa sungguh Allah penolong kita. Di dalam Mazmur 71 ayat yang ke-5, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Biarlah sejak muda kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sekalipun kita muda, kita masih kuat, tetaplah berharaplah kepada Tuhan. Janganlah kita mengandalkan kekuatan kita, keperkasaan kita, tetapi andalkan Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kehidupan kita. Tuhan akan menyelesaikan setiap pergumulan dan permasalahan kita. Kemudian Mazmur 62 ayat yang ke-6. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ketika kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Tenang adalah sebuah modal hidup untuk dapat kita
menyelesaikan segala sesuatu. Kalau kita tidak tenang, maka kehidupan kita tidak dapat menyelesaikan dengan baik. Ya. Masalah diselesaikan dengan menambah masalah akhirnya. Tetapi kalau dengan ketenangan, maka masalah dapat diselesaikan tanpa menyebabkan masalah yang baru. Justru masalah dapat diselesaikan dengan menunjukkan kemuliaan Tuhan, dengan mengagungkan nama Tuhan. Ayat yang terakhir, Mazmur 43 ayat yang kelima. Mazmur 43 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini yang menjadi penghiburan kita. Kalau kita tertekan, kita gelisah, maka saran firman Tuhan adalah berharaplah kepada Allah, datanglah kepada Tuhan, bersyukurlah kepadanya, karena Dia akan menolong kehidupan kita. Dia adalah Allah penolong umatnya yang berseru dan berharap kepadanya. Oleh sebab itu bangunlah terus misbah doa kita di hadapan Tuhan, baik di gereja, baik di rumah, baik secara pribadi maupun secara berkelompok. Terus bangun doa kita di hadapan Tuhan. Pertolongan Tuhan seringkali datang ketika kita berdoa dan berharap kepada Tuhan. Ya. Kalau kemarin Pak Paulus menyampaikan tentang kisah Daniel, bagaimana hidup Daniel yang tekun berdoa. Dalam kita tekun berdoa bukan berarti kita dibebaskan dari masalah, dibebaskan dari tantangan dan rintangan. Tetap kita sebagai orang yang beriman tetap akan menghadapi masalah karena kita tinggal di dalam dunia yang gelap, dunia yang penuh dengan onak dan duri. Tetapi yang membedakan kita adalah kita akan dapat menjadi saluran bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti kemarin Daniel, bagaimana dimasukkan ke gua singa dan akhirnya membuktikan bahwa Allah yang disembahnya dengan tekun itu menyelamatkan kehidupan Daniel. Demikian juga saat ini tentang bangsa Israel. Bagaimana bangsa ini ketika berharap dan berserah kepada Tuhan, setiap permasalahan, setiap musuh yang dihadapi dimenangkan oleh bangsa Israel, oleh tentara-tentara dari Israel ini. Bukan karena perlengkapannya yang hebat, tetapi oleh karena Allah yang disembahnya adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah yang benar-benar ajaib, sehingga bangsa ini boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Biarlah kehidupan kita terus membangun kehidupan doa di saat susah, di saat senang, di saat sakit, di saat sehat. Selama kita bernafas, mari kita pergunakan waktu-waktu yang ada ini untuk membangun doa di hadapan Tuhan, untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga kehidupan kita tidak menjadi kering, tetapi kehidupan kita selalu dibasahi oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika tumbuhan selalu disiram dengan air, maka tumbuhan itu akan tumbuh subur, akan berbuah. Demikian kehidupan kita, kalau selalu dibasahi oleh kebenaran firman, kalau hidup kita selalu bersekutu dekat dengan Tuhan, maka kehidupan kita tidak akan layu, kehidupan kita akan menjadi sehat, segar, penuh semangat, penuh kegairahan, sekalipun banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi karena imannya terbangun di dalam Tuhan, karena hidupnya selalu bersama dengan Tuhan, sehingga hidupnya selalu berkemenangan, hidupnya selalu dapat menyenangkan hati Tuhan, dan hidupnya dapat
menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini, kalau Kau sudah pimpin kami dalam doa malam hari ini. Biarlah Kau sempurnakan setiap apa yang kami kerjakan, baik doa penyembahan, doa syafaat, terlebih kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah semuanya boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat-Mu. Firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk selalu dekat kepadamu, untuk selalu kami hidup bersekutu dengan-Mu Tuhan, sekalipun berada dalam situasi yang sulit, situasi yang kritis, banyak musuh mengepung dalam kehidupan ini, banyak masalah yang kami hadapi, banyak pergumulan yang kami alami. Tetapi biarlah Tuhan, kami tetap membangun iman di dalam Kau, tetap mempercayakan hidup ini kepada-Mu Bapa, bukan kepada kuasa-kuasa yang lain, tetapi cukup banyak melalui kuasa-Mu Bapa. Dan sungguh Engkau adalah Allah penolong kami, melalui sejarah yang ada, melalui kejadian-kejadian di masa lampau, begitu luar biasa kuasa-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu juga akan berlaku bagi kami semua pada saat ini, ketika kami berseru, berharap, dan bersungguh-sungguh memohon pertolongan-Mu, maka pertolongan-Mu akan nyata dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu menguraikan lebih lanjut lagi apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, membuat kami lebih dekat kepadamu, membuat hari lebih kuat, lebih bersungguh-sungguh, dan tidak mengabaikan kehidupan kerohanian ini Bapa. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Di Tuhan, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam ibadah doa malam besok lusa hari Kamis jam 6:30 malam sampai dengan selesai. Untuk hari Rabu ada ibadah PA jam 5:30 petang di gereja. Tuhan Yesus memberkati.